Baik, perhatikan contoh berikut ini. Di sini di Microsoft Excel kalian sini ada tanda dolar. Itu berarti udah pasti dia settingannya adalah settingan Inggris, formatnya adalah Inggris. Kalau format Inggris di tanggal itu tidak seperti pada soal yang Pak Widi buat. Kalau Pak Widi Januari, di sini Januari. Dan dia penulisannya bulan dulu baru tanggal. Jadi misalnya tanggal 8 Januari berarti bulan dulu, Januari dulu satu, baru tanggalnya, baru tahunnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Supaya bisa kelihatan bentuk tulisan, ini di blok saja atau dipilih ini boleh, tapi biar semuanya terubah di blok kolomnya, namanya kolom, ini baris ya. Jadi satu kolom ini akan diubah, diubah menjadi long date. Nah, seperti ini. Bukan Januari pakai I tapi pakai J. Januari ya. Kemudian Maret bukan Maret tapi March. Misalnya bulan March itu bulan 3 ya. 3 tanggal 7 misalnya. Kemudian tahun 2020. Nah, ini misalnya. Nah, ini dia. Saturday March 7 ya, bukan Maret tapi March. Kemudian Juli, bukan Juli tapi Julai ya. Misalkan bulan Julai itu bulan 7 ya, Julai. Kemudian tanggal 9, kemudian tahun 2020. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, Julai. Julai 9 bukan Juli. Nah, ini perhatikan ya. Dan kalau dia angka, dia sebelah kanan. Ya, ini berbeda kalau kalian bikin seperti ini. 8 Januari 2001. Nah, di sebelah kiri. Ya. 7 Maret 2020. 7 Maret 2020. Sebelah kiri. Perhatikan ya. 9 Juli 2020. 9 Juli 2020. Sebelah kiri. Nah, ini sangat berbeda artinya. Karena di Microsoft Excel ini bisa berfungsi untuk mengolah angka. Ya, makanya menginputkan datanya itu harus benar. Contoh, misalkan di sini tanggal 8, di sini tanggal 7 misalnya. Berarti bulannya sama ya, Januari, bulan dulu Januari, tanggal 7 tahun 2001. Seperti ini. Kemudian di sini misalkan ini kan 7 Maret. Di sini kita buat 5 Maret deh. Maret itu 3 bulannya, kemudian tanggalnya tanggal 5 Maret ya, tahunnya tahun 2020 nih. Nah, kayak gitu penulisannya ya. Lihat dia di sebelah kanan pasti, berarti benar. Kemudian ini 9 Juli, kita di sini bikinnya misalkan 4 Juli. Berarti Juli dulu, baru 4, baru 20. Nah, ini dia ya. Seperti ini. Nah, perhatikan. Kalau kita ubah dalam bentuk tulisan, nah seperti ini. Nah ya, Julai. Ya, lihat. Kalau kita nggak mau ada harinya, itu bisa kita setting juga di sini. Jadi di sini ada settingannya. Nah nih, cuman nggak ada yang lengkap ya. Oh, ini ada nih. Mana Mars? Nah, ini nih. Nah ya, 14 Maret. Oke. Sorry, pendek. Yang panjang. Yang panjang itu when is this March? Nah, ini March. Oh, dia kayak gini bentuk di luar negeri itu kayak gini bentuknya dia. Ah, ini ya bentuknya kayak itu dia. Tuh tidak ada harinya. Ini kayak ini
ada komanya bentuknya. Nah, ini nanti berfungsi untuk dihitung. Nah, ini misalkan sama dengan tanggal 8 dikurang tanggal 7, ada selisih sehari ya. Nah, 1. Juga demikian, kita kopas saja deh. Nah, ini ya. Tanggal 7 dikurang 5. Ya, berarti 2 hari, ada 2. Tanggal 9, tanggal 4, 5 dia, selisihnya 5. Nah, ini rumusnya kalau tadi kan di copy itu jadinya seperti ini. Ya, dia berubah tuh. H10 I10. Ini tambah ini. Kalau yang ini rumusnya ini. Nah, sama ya. H11 tambah I11 karena berada di baris 11. Itulah mengapa nggak boleh diketik pakai tangan. 1. Solusinya bagaimana? Solusinya kalian harus keluar dari Microsoft Excel. Keluar dulu ya, don't save. Keluar, lalu kalian ubah settingannya di komputer kalian. Ini ada settingannya di sini. Nah, ini setting. Cari regional. Nah, ini ya. Region setting. Nih, regional format. Nah, ini yang penting ya. Regional format. Change. Oh, ini dia. Regional setting. Nah, ini. Change date or number format. Nah, ini kan English United States. Kita rubah menjadi Indonesia. Ketik saja di keyboard I. Nah, akan muncul nanti I Indonesia. Nah, ini dia. Kalau sudah ini, formatnya region, formatnya Indonesia, baru Excel kalian akan sama kayak punya Pak Widi ya. Nih. Berarti kan buka Excelnya atau Pak Widi udah dilengkapin langsung aja di sini. Nah, ini Excelnya. Nah, lihat ini. Ini sudah sama kayak punya Pak Widi, ada gambar uang receh. Nah, ya. Sekarang baru bisa. Nih. Misalkan kayak tadi, tanggal 8 bulan Januari tahun 2001. Nah, ini ya. Nah, ketika kita ubah formatnya, nah ini sudah menjadi long date. Senin ya, kita nggak perlu Seninnya nih. Hapus saja Seninnya. Nah, ini 4 Maret. Nah, ini. Oke. Nah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Januari, bukan Y, I. Tadi March ya. Misalnya 7 bulan Maret bulan 3 tahun 2020. Nah, kayak gini ya. Tadi kan dibalik. Sekarang beneran kayak di Indonesia. Hari dulu, bulan, baru tahun. 7 Maret kan. Lagi tadi apa lagi? Julai. Bukan Julai, tapi Juli. Misalnya 9 bulan Juli tahun 2020. Nih, Juli. Dia ada di sebelah kanan. Ya, dia sudah settingan Indonesia. Jadi kalau sudah begini, bisa kita hitung. Misalkan di sini tanggal 8, di sini tanggal 5. Nah, ya, 5 bulan Januari tahun 2001. Kemudian di sini itu tanggal 7, ini misalkan tanggal 3. 3 bulan Maret tahun 2020. Kemudian di sini 9 Juli, di sini anggaplah 4 Juli tahun 2020. Nah, ini perhatikan dia langsung di sebelah kanan ya. Ini kita ubah formatnya sama kayak yang di sebelah tadi. Nah, ya. Kalau dia kependekan akan gak digaris besarkan. Nah, ini. Kita nggak perlu juga harinya, nggak perlu. Ini aja. Ini nggak pakai hari, Rabu. Nggak perlu. Ini aja ambil. Nah, ini baru bisa dihitung. Sama dengan, ini namanya rumus ya. Sel H6 dikurang sel I6. Nah, 3 kopas saja. Ya, tanggal 8 ke tanggal 5 selisih 3. Tanggal 7 ke tanggal 3 selisih 4. Tanggal 9 ke tanggal 4 selisih 5. Nah, itulah mengapa kalian harus belajar
menginput data. Jadi nanti ini kalau kita copy ya, kita menginputkan data cepat ya. Misalkan tanggal tanggal berapa ya? 15 Agustus tahun 2020. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020. Nah, akan terhitung otomatis dikurang. Nih ya, tanggal 15 Agustus dikurang 6 ada 9. Nah, demikianlah untuk tanggal. Semoga bermanfaat.